Inilah tumbuhan remason ataupun akar wangi yang terapi. Aromanya seperti aroma balsam. Inilah daun sirih hutan yang bertemu urat ataupun bertemu jodoh ya. Ini minyak kelapa, dan ini alatnya lesung yang kita gunakan nanti untuk menumbuk ke semua bahan ini. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia, salam sejahtera selalu buat para pemirsa dimanapun berada. Semoga Allah yang Maha Esa senantiasa melimpahkan rahmat dan nikmat-Nya buat kita semua, yaitu nikmat kesehatan, sehat zahir maupun batin. Berjumpa kembali di channel saya, Zon Ben Hussein. Pada kesempatan yang berbahagia ini, kembali saya hadir di hadapan para pemirsa. Kali ini tema saya, kita akan mengulas yaitu meracik ataupun meracik minyak oles, yaitu untuk tongkat sakti. Namun apa-apa saja bahannya ya yang perlu kita gunakan untuk kita racik, yaitu untuk obat oles. Untuk obat oles khusus untuk pria tangguh ataupun pria sejati ya. Itu. Jadi bahannya, bahan-bahan yang kita gunakan yaitu sudah sering kita dengar, kadang-kadang kita belum pernah melihatnya. Daun sirih hutan. Daun sirih hutan yaitu yang tumbuh di hutan, tumbuh liar dia di hutan ya. Dia merambat, menjalar, manjat ke dahan-dahan kayu ataupun pohon kayu. Seperti inilah dia. Ini pertama kita kenalkan dulu begini bentuknya daun sirih hutan, agak lebar ya. Jadi kita cari daun sirih hutan ini yang daunnya seperti ini ya. Daunnya seperti ini. Terus yang bertemu urat. Bertemu urat ya. Seperti ini, saya dekatkan sedikit ya. Bertemu urat, yang dikatakan bertemu urat ialah bertemu. Ini urat dengan ini dengan ini bertemu ya. Ini bertemu, ini bertemu, ini juga bertemu ya. Semua bertemu dia. Dan dikatakan daun sirih bertemu urat ataupun daun sirih bertemu jodoh. Ini daunnya tadi seperti ini. Gitu ya. Jadi kita cari yang agak tua ya, yang tua lah. Seperti ini daunnya ya. Sesudah itu apalagi yaitu pohon aromaterapi. Ini ya seperti ini. Nanti yang kita gunakan hanya akarnya bukan daunnya. Akar aromaterapi ataupun akar wangi ya. Ini dia. Seperti ini bentuk pohonnya. Mungkin para pemirsa ada yang mengenal pohon ini ya. Ini dia tadi pohon aromaterapi. Aromanya seperti balsam ya ataupun remason. Dia kalau kita cium seperti ini, persis seperti aroma balsam ya. Itu aroma balsam. Nah, dia dikatakan pohon akar wangi aromaterapi ataupun aroma balsam ataupun remason. Sesudah itu minyak kelapa. Ini minyak kelapa sebagai pelumasnya nanti. Sebagai pelumasnya seperti ini ya. Kita usahakan minyak kelapa ya. Minyak kelapa kelapa lah ya, jangan kelapa sawit. Namun kalau kita boleh kita pakai minyak busuk, minyak plik ya. Kalau bahasa Aceh minyak plik. Minyak plik itu memang ini saya gunakan minyak plik. Aromanya tengi ya. Tengi sekali, tapi minyak plik ini kalau di Aceh banyak masih kita temui di kampung-kampung, yaitu dengan proses fermentasi, dibusukkan, lalu dijemur, sudah itu dipres. Itu dikatakan plik atau patarana ya. Kalau bahasa kita patarana ya. Sesudah itu ada juga di sini dikatakan kuah plik.
Baik para pemirsa yang dirahmati Allah, kita cari seperti ini tadi ya. Ini daun sirih bertemu urat. Seperti ini ya. Daun sirih bertemu urat. Apakah mesti bertemu urat? Tidak juga. Lebih bagus kita menggunakan yang bertemu urat ataupun bertemu jodoh. Tetapi kalau tidak ada yang bertemu urat, juga boleh kita menggunakan daun yang biasa. Tapi ini rata-rata sudah saya pilih tadi bertemu urat semua ya. Ini coba perhatikan, ini bertemu urat. Ini semua bertemu urat. Bertemu urat ataupun bertemu jodoh ya. Ini yang muda juga bertemu urat juga. Ini yang kecil juga bertemu urat ataupun bertemu jodoh. Kita ambil beberapa lembar daun sirih yang bertemu urat tadi, 7 lembar ataupun 5 lembar ataupun 9 lembar. Kita ambil, lalu kalau bisa kita keringkan dulu dia ya. Kita jemur sedikit dulu ya, 1 hari boleh ya. Kita jemur, setelah itu baru kita tumbuk nanti ya. Itu. Seperti ini. Lalu kita buang tangkainya seperti ini. Tangkainya kita buang. Kita buang. Lalu kita kita iris-iris ya, kita iris-iris. Lalu kita masukkan ke dalam lumpang. Ada ini sudah saya tumbuk tadi, kita masukkan lumpang. Boleh menggunakan lumpang kayu ataupun lumpang batu, dalam bahasanya lesung. Lesung ya. Kita tumbuk daun sirih hutan yang bertemu urat tadi ini ya. Kita tumbuk, jangan terlalu halus sekali. Jangan terlalu halus sekali. Ada nih sebagai contoh, nanti saya keluarkan. Setelah itu baru kita campur dengan akar rumput ya, akar rumput termasuk golongan rumput ini ya, yaitu aromaterapi ataupun akar wangi ya, yang beromaterapi. Lalu kita tumbuk ke dalam lumpang tadi, jadinya seperti ini. Seperti ini sudah saya tumbuk deh seperti ini ya. Aromanya khas ya. Itu ya. Khas aromanya. Ini sudah ada akar-akarnya. Itu ya. Ini dia. Bercampur ya. Aromanya menjadi khas ya. Luar biasa aromanya. Lalu kita masukkan ke wadah. Kalau bisa kita usahakan botol yang berbentuk seperti toples. Itu ya. Berbentuk seperti toples. Lalu sirih hutan dan rumput aromaterapi, yaitu aroma balsam tadi, kita tumbuk menjadi satu. Lalu kita masukkan ke dalam minyak, ke dalam botol yang sudah berisi minyak tadi ya. Kita masukkan seperti ini. Itu ya. Kita masukkan. Kita masukkan semuanya, kita masukkan. Ini tadi saya tumbuk ya. 7 lembar tadi ini ya. 7 lembar. Itu. Kita masukkan seperti ini. Kita aduk ya. Kita aduk. Kalau kita merasa kurang minyaknya, kita tambahkan lagi minyak. Lumayan aromanya ya, wangi ya. Lalu setelah itu jangan langsung dipakai. Itu ya. Jangan langsung dipakai, kita jemur. Kita jemur terlebih dahulu 1 hari ya, boleh 1 hari. Kita jemur di terik matahari. Lalu kira-kira 3 hari kemudian atau seminggu kemudian kita jemur lagi. Kita jemur, usahakan jangan tumbuh jamur ya. Maka ini posisi ini tadi agak tenggelam sedikit ya. Agak tenggelam ya. Tenggelam minyak, diperbanyak minyak begitu maksudnya. Diperbanyak minyaknya. Lalu setelah kita jemur,
maka siaplah untuk kita pakai. Kita pakai yaitu untuk obat oles. Obat oles ya. Kita pakai seperti ini ya. Ini sudah kita oleskan ke tongkat sakti kita. Ini kita umpamakan ya, kita contohkan sebagai barang ya, tongkat sakti kita ataupun Mr. P, kita oleskan. Kalau masalah oles ya, masalah oles, masalah urut, itu sebenarnya arahnya boleh dari bawah ke atas, boleh dari atas ke bawah. Sebab mengapa? Bagaimanapun kita urut, bagaimanapun kita tarik, yang namanya tongkat sakti itu tidak akan pernah berubah. Tetapi kita usahakan ketika kita urut itu jangan mengenai yaitu saluran ataupun selang ya. Selang kencing itu yang mengenai ya. Ini tujuannya hanya untuk memberi efek keras dan kokoh. Keras dan kokoh. Ingat, ini bukan untuk membesarkan dan bukan untuk memanjangkan. Hanya untuk memberi efek keras pada Mr. V ataupun si Otong ataupun tongkat sakti. Kita urut terus, kita oleskan ini ketika kita mau tidur ya. Boleh dengan cara memijat-mijat, durasinya 20 menit, tergantung berapa sanggupnya lah ya. Itu ya. Ataupun ketika kita hendak bertempur, itu sudah boleh kita urut-urut ya. 1 jam ataupun kita mau melakukan pertempuran, itu sudah boleh kita urut-urut. Wangi ya. Setelah itu baru kita cuci bersih, maka siaplah kita untuk bertempur. Siaplah kita untuk bertempur. Namun di sini kalau bisa kita jangan hanya kita mengobati bagian luarnya saja, tetapi di dalamnya juga perlu energi, yaitu perlu power. Seperti kita memakan telur itik ya, telur bebek hijau dengan madu, plus merica, itu boleh untuk menambah power kita, menambah kekuatan kita ketika kita bertempur di ranjang. Gitu. Begini cara ngolesnya tadi, boleh dari bawah dan boleh dari atas. Mengapa? Dari atas pun kita urut, atas ke bawah, itu tidak memberi perubahan juga. Dari bawah ke atas demikian juga. Tetapi ingat ya, ketika kita punya tongkat sakti itu mulai bangun, ketika kita urut ya, ketika kita urut dari atas ke bawah, itu efeknya dia punya akan mengembang. Ketika langgaran tegang, dia akan mengembang ya, mengembang dia punya kepala, mengembang ya ketika kita tarik seperti ini. Tetapi bukan kembang untuk selama-lamanya. Ketika kita tarik begini dia akan kembang, mekar gitu dia. Mekar seperti itu. Jadi demikian para pemirsa yang dirahmati Allah. Ini tadi racikannya itu daun sirih hutan dan akar wangi aromaterapi ataupun aroma balsem ataupun remason. Itu ya. Remason. Saya udek-udek dulu ya. Tapi efeknya terasa agak panas. Efeknya terasa agak panas dan juga agak rasa-rasa kebas gitu sedikit ya. Rasa-rasa kebas gitu ya. Rasa-rasa kebas. Jadi kalau rutin kita menggunakan ini, kita pakai, insyaallah yang akan membuat tongkat sakti kita semakin kokoh ya, semakin kokoh, keras dan kokoh. Itu. Jadi mengapa di sini ada kebasan juga ya, insyaallah juga akan memberi efek yaitu durasi ketika kita diranjang itu akan lebih lama gitu ya. Jadi ingat, daun sirih hutan tadi ini bukan untuk memanjangkan dan juga bukan untuk membesarkan, hanya untuk memberi efek keras.
hanya untuk beri efek keras. Itu tadi daun sirih hutan tadi. Sekali lagi seperti ini yang bertemu urat, dia semua bertemu urat. Dari bawah sini yang pertama ini dulu dia bertemu urat. Nah, itu ya. Nah, daun sirih hutan ini hanya terdapat di hutan. Nah, itu. Kalau perbedaannya daun sirih hutan dengan sirih untuk kita makan ini boleh makan juga. Nah, seperti ini ya. Nah, ini daun sirih biasa ya. Daun sirih biasa. Nah, ini ya. Yang boleh kita makan, kenapa tidak? Kita boleh juga memakan ini ya. Ketika kita hendak yaitu melakukan bertempur, boleh kita makan sirih ini dengan menggunakan pinang ya. Seperti cengkeh gitu ya, boleh kita makan ini dan tambahkan merica sedikit, kita makan aja. Seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Rasanya pedas ya. Agak banyak sirih di mulut saya, jadi susah agak ngomong ya. Demikian para pemirsa yang dirahmati Allah. Jadi ketika kita mengoleskan tadi ini ke tongkat sakti kita, jangan lupa kita memohon kepada Allah ya, doanya apa yang kita ketahui itulah kita doanya. Itulah doa permohonan kita kepada Allah. Ya kalau kita mohon biar keras dan ya mohon demikian kan, gitu kan. Dan jangan lupa selawat. Nah, selawatnya dalam hati, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Jadi kalau bila perlu kita tambahkan juga yaitu membaca surah Al-Fatihah, kita tujukan yaitu kepada Rasulullah SAW, kepada Nabi Allah Adam, dan kepada diri kita sendiri. Sekali lagi boleh juga kita tambah membacakan surat Al-Fatihah, yaitu kita tujukan kepada Rasulullah SAW, kepada Nabi Allah Adam, dan kepada diri kita sendiri. Kita urut pelan-pelan kan. Baik, para pemirsa yang dirahmati Allah, tentang tutorial membuat yaitu obat oles tadi dari daun sirih hutan ataupun daun sirih hutan tadi yang bertemu urat. Jadi perlu saya ingatkan lagi, ini bukan untuk memanjangkan dan bukan untuk membesarkan, hanya untuk memberi efek keras. Baik, sebelum saya akhiri, seperti biasanya, jangan lupa like, komen, subscribe, dan tekan juga tanda lonceng sebagai tanda notifikasi ya, dan share. Jadi saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.